Assalamualaikum, selamat datang di channel saya. Sebelum kita mulai, jangan lupa bantu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya. Di video kali ini, saya akan membuat sus kering keju. Ini bisa dijadikan untuk isian toples lebaran teman-teman, karena biarpun teman-teman bikin dari sekarang, ini bisa tahan sampai 3 bulan, karena ini teksturnya benar-benar renyah, garing, dan rasanya juga ngeju banget. Mau tahu gimana cara buatnya? Mari kita buat sama-sama. Pertama-tama, siapkan tepung terigu protein rendah sebanyak 200 gram, kemudian 160 gram margarin, 400 mg air, 5 butir telur. Ini saya pakai telur ukuran sedang cenderung besar. 100 gram keju cheddar parut. Kemudian 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok teh gula pasir. Resep lengkapnya bisa dilihat di description box ya. Siapkan wajan, kemudian masukkan margarin. Masukkan juga garam. Kemudian kita masukkan airnya. Kemudian pindahkan ke atas kompor. Kita pakai api sedang cenderung kecil ya. Kita aduk sampai margarinnya mencair dan semua bahannya tercampur. Biarkan margarinnya benar-benar sampai mendidih. Sampai mendidih seperti ini ya. Jika sudah benar-benar mendidih seperti ini, kemudian matikan api kompornya. Lalu masukkan tepung terigu. Ini langsung kita aduk cepat sampai dia tercampur. Aduk terus sampai terigunya tercampur dengan margarinnya. Kemudian jika sudah tercampur, ini kompornya boleh kita hidupkan kembali dengan menggunakan api kecil. Aduk sampai kalis dan sampai dia matang. Tandanya dia matang, ini adonannya sudah kering dan sudah ada sedikit adonan sisa di pinggir-pinggir wajannya ya. Jika sudah kalis, pindahkan ke wadah yang lebih besar. Ini akan kita dinginkan terlebih dahulu dengan kita tekan-tekan seperti ini, supaya uap panasnya keluar ya. Oh ya teman-teman, tadi saya lupa ketinggalan memasukkan gulanya. Harusnya ini saat memasukkan garamnya tadi ini ya, cuman tidak apa-apa karena ini adonannya masih panas, jadi nanti gulanya akan larut sendiri. Sambil kita aduk-aduk lagi seperti ini. Lalu ini kita diamkan sampai dia benar-benar hangat atau dingin. Kemudian ini adonannya sudah hangat-hangat kuku, bisa kita masukkan keju parut. Ini saya menggunakan keju Kraft, teman-teman bisa pakai apa saja. Bisa pakai keju edam jika teman-teman pengen lebih ngeju banget. Tapi dengan keju ini juga rasanya sudah enak. Kemudian pakaikan 1 sendok teh baking powder. Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, ini kemudian baru kita masukkan telurnya. Kita masukkan telurnya secara bertahap, sedikit demi sedikit. Lalu ini kita aduk kembali sampai dia tercampur.
Di sini tidak saya pakaikan mixer, tapi jika teman-teman mau pakai mixer boleh dengan kecepatan rendah. Tapi dengan diaduk terus seperti ini juga tidak ada masalah ya, karena kita tidak membuat si telurnya menjadi mengembang. Jadi ini kita aduk saja hanya sampai dia tercampur semuanya. Sampai adonannya benar-benar kembali menjadi kalis. Jika dirasa adonannya terlalu kental, teman-teman boleh menambahkan 1 butir telur lagi ukuran kecil. Jika ditimbang, ini total semua telurnya beratnya sekitar 260 gram. Untuk tekstur akhir adonannya, dia tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental, sehingga pada saat nanti mencetaknya itu tidak terlalu sulit. Pindahkan adonan ke dalam plastik segitiga ini supaya memudahkan saat nanti kita akan mencetak kue susnya. Karena adonannya lumayan banyak, jadi ini saya buat menjadi 2 bungkus plastik segitiganya ya. Tuang lagi setengah adonannya ke dalam plastik segitiga. Kemudian diikat. Dan ini hasilnya dapat 2 bungkus adonan di plastik ini ya. Ambil lagi 1 lembar plastik segitiganya, lalu kemudian digunting ujungnya. Masukkan spluit, ini saya pakai spluit untuk kue semprit seperti ini. Lubangnya sedikit besar. Kemudian masukkan spluitnya ke dalam plastik segitiga yang sudah dilubangi. Ambil adonan yang sudah disimpan di plastik segitiga tadi, kemudian digunting juga ujungnya. Masukkan ke dalam plastik yang sudah kita isi dengan spluit. Nah, ini cara untuk memudahkan kita untuk mencetak kue sus keringnya. Kemudian ambil 1 loyang yang sudah diberi baking paper atau kertas roti. Ini kertas rotinya bisa dipakai beberapa kali ya, saat sudah dipanggang bisa dipakai lagi. Cetak kecil-kecil seperti ini kue sus keringnya satu persatu sampai semuanya habis. Ini kecil-kecil aja ya biar dia mateng. Untuk satu resep yang saya buat ini, hasil terakhirnya itu dapat 5 loyang seperti ini. Berhubung saya pakai oven tangkring, jadi saya cetak sebanyak 2 loyang dulu, sisanya saya diamkan dulu adonannya di dalam plastik segitiganya. Panaskan 5-10 menit sebelum kue susnya dimasukkan ke dalam oven. Ini ovennya kita panaskan dulu dengan api sedang cenderung besar. Jika ovennya sudah panas, kita masukkan kue susnya di rak kedua dan rak ketiga. Ini ovennya jangan dibuka-buka sama sekali selama kita manggang ya. Panggang kue sus selama 15 menit dengan api besar atau sekitar 200 derajat Celcius sampai kue susnya kering atau buih-buihnya hilang. Setelah buihnya hilang dan setelah 15 menit ini kita turunkan kembali apinya menjadi 175 derajat Celcius atau dengan api sedang. Kita panggang lagi kurang lebih selama 15-20 menit ya. Kemudian turunkan lagi apinya ke suhu 150 derajat, panggang lagi sebentar sampai dia matang dan kering. Jika sudah matang, sudah bisa diangkat. Tadi total memanggangnya kurang lebih sekitar 45 menit ya.
Jika susnya sudah benar-benar kering dan garing, ini boleh dites tusuk seperti ini. Bisa teman-teman dengarkan suaranya, ini tampak renyah banget, garing, dan dalamnya juga mateng. Ini rasa kejunya juga sangat berasa banget, enak banget. Teman-teman boleh coba di rumah ya untuk kue lebaran di rumah. Untuk hasil sus yang garing itu tergantung dari proses pemanggangannya. Jadi untuk pemanggangannya benar-benar diperhatikan suhu dan waktu pemanggangannya ya. Selamat mencoba di rumah. Jika teman-teman suka, boleh bantu like dan subscribe-nya ya. Terima kasih sudah mengikuti video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat dan tunggu video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.